Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah setia, dan Ella tahu lebih banyak yang setia ternyata, karena semua setia karena banyak sekali komentar-komentar yang positif. Alhamdulillah merasa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari pertemuan kita setiap hari di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Quran Surah Al-Qamar hari ini. Dibuka Tafsir Al-Misbahnya yang punya, walaupun punyanya pasti nggak spesial kayak lagi nih. Ada yang nanya juga soalnya, ini dapat dari mana Mbak Ella? Katanya, aku bilang ini punya Abi, dipinjam buat syuting ini. Siap ya semuanya dengan Quran di tangan masing-masing, insya Allah. Dan kita dengarkan penjelasan dari Abi. Mari kita mulai, Bi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu sudah berbicara tentang sekian banyak kaum yang dijatuhi sanksi, siksa, hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pelanggaran mereka. Betul. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Hai masyarakat Mekah, apakah orang-orang kafir yang hidup di tengah kamu itu lebih baik dari orang-orang yang disiksa, yang dihancurkan, yang dijungkir balikan itu? Baik yang dimaksud di sini lebih kuat sehingga bisa menampi itu? Jelas tidak. Orang-orang dulu itu jauh lebih kuat daripada orang-orang yang datang kemudian, apalagi kita sekarang sudah dimanja oleh teknologi, ya toh? Aku farukum khairun min ulaikum, dari orang-orang itu. Kalau kamu mengakui bahwa kamu juga lemah dan sebagainya, pertanyaan yang muncul kemudian, amlakum bara'atun fiz zubur, atau boleh jadi kamu berani itu karena kamu merasa mempunyai mempunyai bara'ah fiz zubur. Bara'ah itu jaminan untuk tidak dapat siksa. Apakah jaminan itu ada tercantum dalam kitab-kitab yang suci yang lain? Pasti tidak. Nah, karena itu kita pernah berkata di sini, tidak ada orang yang mendapat jaminan keselamatan. Jangan pernah ada yang menduga bahwa amal baiknya menjamin dia masuk surga. Pernah heboh itu dulu kan, orang yang potong Abi punya uraian. Uraian. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak masuk surga, padahal penjelasannya bukan itu sesungguhnya, bukan itu. Tapi butuh ridha Allah. Gitu. Jadi Nabi Muhammad pun bersabda, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Ditanya, engkau pun tidak, saya pun tidak, kecuali karena kalau Allah memperkenankan saya masuk surga. Kecuali kalau Allah merestui. Waktu itu Abi bilang, tapi ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad tidak akan masuk surga. Karena ada ayat lain yang menyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bahkan sekian banyak sahabatnya yang mendapat jaminan itu. Nah, oke, kita kembali. Am lakum bara'atun fiz zubur. Nah, baru dikatakan, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ataukah mereka itu berkata, kami adalah kelompok yang banyak yang pasti akan menang. Waktu turun ayat ini, masyarakat Islam belum terbentuk. Masih beberapa orang. Sayyidina Umar bertanya, ini yang dimaksud dengan kelompok yang banyak ini, jami' ini siapa toh? Apakah kaum musyrikin atau kaum muslimin? Siapa di antara ini? Kita tidak tahu jawabannya, tapi kemudian baru kita tahu bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang musyrik yang hendak atau yang menyerang Nabi dalam peristiwa perang Badar. Oke, mereka kelompok yang penuh percaya diri, tapi ternyata kemudian kalah gitu. Di sini dikatakan sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur,
akan dikalahkan kelompok ini dan mereka akan lari ke belakang menghindari pembunuhan. Mereka sekian banyak yang terbunuh pada waktu itu. Walaupun jumlah umat Islam hanya 300 orang, itu 1000. Kalau kelompok ini telah tewas dan terbunuh di dunia ini, tapi masih ada yang lebih besar lagi. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Tapi apa yang akan mereka hadapi, waktu yang akan mereka hadapi yang lebih buruk dari yang mereka hadapi waktu kekalahan itu adalah as-sa'ah, pada hari kiamat. Hari kiamat itu lebih dahsyat, lebih pahit, lebih sulit daripada apa yang mereka dapatkan itu. Baru dikatakan innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Al-mujrimin itu orang-orang yang berdosa, berdurhaka. Tapi ada satu hal yang kita ingin garis bawahi. Kita semua dosa, kita semua durhaka. Tetapi kalau kita berkata mujrim, itu beda penjahat dengan yang berlaku kejahatan. Beda penyanyi dengan yang menyanyi. Beda mukmin dengan yang beriman. Di sini pelakunya. Apakah orang-orang mujrimin yang pendurhaka-pendurhaka, yang kedurhakaan itu sudah menjadi darah dagingnya? Sesungguhnya para pendurhaka itu berada di dalam kesesatan dan di dalam api yang berkobar. Kita katakan lagi di dalam. Itu ada ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ada wadah. Dia di dalam wadah itu. Ada kesesatan, mereka itu di dalam kesesatan itu. Boleh jadi baru di pinggir-pinggir itu berbeda. Ya, jadi ini betul-betul durhaka yang sudah menjadi identitasnya, gitu, terus-menerus melakukan dia sudah masuk di dalam wadah itu. Inna al-mujrimina fi dhalalin, dalam kesesatan dan su'ur, neraka, api yang membakar-bakar. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Pada hari itu mereka akan ditarik di dalam neraka. Bukan ditarik ke neraka. Tapi ditarik di dalam neraka, ditarik wajahnya. Ya Allah, seremnya. Nah, jadi tuh dalam neraka ditarik, tapi bukan punggungnya yang ditarik, wajahnya. Pernah sahabat Nabi pernah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara tentang bahaya berucap ucapan yang tidak benar. Terus kata sahabatnya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, apakah juga percakapan kita akan dimintai tanggung jawab? Terus Nabi berkata, alangkah banyaknya orang yang bercakap yang ditarik wajahnya di api neraka karena percakapannya. Jadi semua akan dimintakan. Itu sebabnya dikatakan segala ucapan tercatat. Dan itu juga yang diterangkan ayat berikutnya ya, Bi. Ayat 49-50 ini berbicara tentang yauma yushabuna finnar ala wujuhihim. Duku, rasakanlah sentuhan api neraka. Baru kembali dia berbicara tentang puasanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ada kadar bagi segala sesuatu. Segala sesuatu ada kadarnya. Di surat Sabbihasma, rumput-rumput yang hijau atau layu menguning itu ada kadarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari ini beredar, itulah takdir Tuhan pada matahari. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan kami takdirkan punya manzilah.
Jadi semua ada kadarnya. kadarnya. Manusia juga ada kadarnya. Kita harus percaya kadar manusia, takdirnya. Hanya kita mau terangkan ini apa yang dimaksud dengan takdir manusia. Nanti kita terangkannya di bagian lanjutannya, boleh Habib. Jangan kemana-mana, terus belajar bersama-sama. Sesudah ini Abi akan menerangkan tentang apa itu takdir manusia dan juga sekaligus membahas ayat-ayat penutup dari Quran Surah Al-Qamar. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman masih hadir di sini di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Qamar dan membukanya dengan penjelasan tentang takdir manusia. Takdir, ya. Jadi baik, segala sesuatu ada takdirnya. Matahari ada takdirnya, bulan ada takdirnya, rumput ada takdirnya, segala sesuatu. Tetapi takdir buat makhluk-makhluk selain manusia beda dengan takdir terhadap manusia. Takdir, Allah berfirman pada Malakia dan alam raya. I'tiya tau'an au karhan. Suka atau tidak suka kamu harus tunduk pada ketetapan saya. Matahari tidak bisa melenceng. Sudah diatur. Sekian derajat, sekian waktu tidak bisa melenceng. Karena itu kita bisa memperhitungkan kapan gerhana. Bisa ya kan? diprediksi. Kita bisa prediksi. Perhitungan dan perhitungannya tepat. Oke. Manusia tidak. Dia ditempatkan dalam satu ruangan. Inilah takdir kamu di ruangan ini, tapi kamu bebas. Mau ke sana bisa, mau ke sini bisa, mau ke sini bisa. Jadi ada kebebasan dalam memilih takdir. Manusia tidak bisa terbang. Kalau dia mau terbang, dia harus berpikir untuk menciptakan pesawat. Ketika terjadi wabah di Syam, di daerah Syria sana, Sayyidina Umar diberitahu ada wabah di sana. Dia bilang kalau begitu saya tidak mau masuk. Dia bertanya, apakah kamu lari dari takdir? Beliau jawab, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Sayyidina Ali juga begitu, sandar di pohon, diberitahu ini pohon rapuh bisa runtuh. Terus kalau begitu saya pindah. Lari dari takdir tidak, ada takdirnya yang lain yang saya bisa pilih. Nah, itu manusia begitu. Ada takdirnya, tapi dia bisa memilih takdir itu. Segala sesuatu, inna kulla syai'in, segala sesuatu kami telah tentukan takdirnya. Ada yang bisa mengelak, ada yang tidak bisa mengelak. Okay. Tapi sesungguhnya kalau manusia selalu ikut andil dalam kemudian bisa menentukan dalam sistem itu usahanya akan membawanya kemana. Gitu. Betul, karena itu manusia adalah makhluk bertanggung jawab. Betul. Atau wa ma amruna illa wahidatan kalamhil basar. Urusan kami, persoalan bagi kamu itu sangat mudah. Hanya sekali seperti kedipan mata. Gampang nggak mengedipkan mata? Gampang banget, Ella apalagi ada Ella matanya kering jadi sering sekali berkedip. Lama enggak? Nah, cepat. Cepat sekali. Begitulah persoalan bagi Tuhan. Kalau dia menghendaki cepat, bahkan kata ulama, di sini dikatakan seperti. Karena lebih cepat dari itu. Nah, hanya kita harus tahu, ini biasa dikaitkan dengan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tidak semua yang Tuhan katakan jadilah maka jadi, itu terjadi seketika. Betul. Nabi Isa itu lahir, dilukiskan oleh Allah dengan kun fayakun. Tapi ada proses. Sayyidina Maryam hamil. Hamil dan sebagainya. Alam raya ini kun fayakun tapi ada proses. Ya kan? Dalam 7 periode. Demikian seterusnya. Wa ma amruna illa walaqad akhlaqna asya'akum fahal mim muddakir. Hai penduduk Mekah, hai para pendurhaka, kami telah membinasakan orang-orang yang seperti kamu. Dan sebagainya. Maka adakah di antara kamu yang ingin melari pelajaran?
wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu ada tercatat dalam kitab amal. Ini yang dicatat oleh malaikat. Ini yang dicatat oleh malaikat. Semua tercatat. Bahkan kata ulama, walaupun keluhan. Ada orang sakit, ada salah seorang imam sakit, dia mengeluh. Terus dia berkata, ini pun tercatat. Tapi kata ulama lain, yang tercatat itu yang dipertanggungjawabkan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kecil atau besar, semua tercatat. Baru dia katakan, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di aneka sorga dan aneka sungai-sungai. Nah, kita ingin lagi berkata begini, bahwa jannat, taman, nahar, sungai-sungai. Tapi ini hanya ilustrasi. Nah, ada pertanyaan Bi tentang ini. Ella mau kita mendengarkan dulu. Ada pertanyaan tentang surga yang juga masih akan diuraikan di Quran Surah Al-Qamar ayat-ayat penutup 54 dan 55 ini. Tapi saya ingin kasih kesempatan kepada Mbak Zivana dari Tangerang Selatan. Pertanyaannya, ada berapa macam sungai yang ada di surga yang diberikan kepada orang yang bertakwa? Kita saksikan jawaban dari Ustazah Qurratu Ayun yang ada di cariustad.id. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sebuah pertanyaan, ada berapakah macam sungai yang ada di surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa? Maka jawaban ini sebenarnya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 15, di mana Allah menggambarkan sungai itu ada 4 macam, yaitu sungai yang terdiri dari mata air yang sejuk, kemudian yang terbuat dari susu, kemudian di dalamnya ada khamar, dan yang terakhir adalah madu. Namun demikian perlu difahami dalam konteks ini Allah menyebutkan bahwa sungai-sungai tersebut adalah mathal atau perumpamaan untuk orang-orang Arab yang mana mereka mendambakan mata air yang banyak. Sehingga kalau kita merujuk pada bagaimana bentuk surga, itu tidaklah bisa dijangkau oleh mata, tidak bisa juga dijangkau oleh hati ataupun dijangkau oleh indera-indera kita. Sehingga dapat difahami bahwa sungai-sungai ini adalah perumpamaan kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Qurratu Ayun. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang Islam yang ramah, Islam yang rahmah, jangan lupa untuk selalu bisa menghubungi para ustadz dan ustazah yang ada di cariustad.id. Abi, Ella ingin lanjutkan uraian ustazah tadi soal surga, dan ini pula yang digambarkan di penutup Quran Surah Al-Qamar ini. Iya, jadi begini, kalau kita berkata sorga, itu Al-Quran menamainya jannah. Nah, mengapa sorga dinamai jannah? Kata jannah itu terambil dari kata janana yang berarti tertutup. Ini berarti apa yang ada di sorga itu tertutup bagi pemikiran kita, khayalan kita. Karena itu, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang sorga, dalam 2 tanda petik belum tentu persis seperti itu. Hanya ilustrasi untuk mempermudah pemahaman. Itu karena keberadaan di taman-taman, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang lezat, itulah yang kita anggap nikmat, maka diberikanlah gambaran tentang sorga, tentang kenikmatan ini. Tapi sebenarnya belum tentu seperti itu. Pasti lebih hebat dari itu. Betul. Itu Imam Ghazali beri contoh begini. Dia bilang ada satu anak ingin tahu bagaimana enaknya di sorga itu. Beliau menjawab, kalau mau jawaban yang jujur, jawab aja saya tidak tahu
mudah-mudahan kamu masuk surga, kamu tahu nanti kalau masuk surga. Amin, amin. Iya kan? Nah, tapi kalau dia mendesak bagaimana? Kata Imam Ghazali, tanyakan padanya apa yang paling nikmat menurut dia. Tanya pada anak kecil atau orang dewasa, apa yang paling nikmat. Dia akan sebut, misalnya anak kecil berkata, es krim. Maka jawablah padanya, itu lebih enak dari es krim. Itu surga. Jadi tertutup. Jadi ada sungai mengalir, air segar, sungai dari susu, sungai dari madu. Itu ilustrasi. Jadi itu sebabnya Al-Quran menamainya masal, perumpamaan, tidak persis sama. Betul. Dan ini gambaran tentang surga adalah penutup dari Quran surah Al-Qamar ini. Setelah di awal surah ini berbicara tentang keniscayaan hari kiamat, kemudian menguraikan pembangkangan yang dilakukan oleh berbagai kaum dan juga kaum musyrikin. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa akan memberikan balasan dan ganjaran ya Bi terhadap apapun yang kita lakukan. Semoga kita termasuk kelompok yang taat, bukan kelompok-kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap Allah. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.